Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat hari ini? Semoga sehat dan sukses selalu ya, amin. Oke, bertemu kembali dengan saya Nur Haida. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bab satu peluang tentang kombinasi. Silahkan simak video ini sampai selesai ya, agar materi yang saya sampaikan bisa dipahami. Kombinasi adalah susunan dari objek-objek yang berbeda tanpa memperhatikan urutan-urutan objek itu. Maksudnya, objek sama, susunan berbeda dianggap sama. Kalau sebelumnya permutasi, objek sama, susunan berbeda dianggap beda. Jadi perbedaannya di sini ya. Tuh. Nah, kombinasi dari n objek yang diambil R objek dinotasikan, jadi simbol untuk kombinasi ada seperti ini, ada 4. Jadi silahkan kalau ketemu di buku-buku yang lain mungkin beda-beda cara menulisnya, tapi kalau sudah seperti ini artinya kombinasi. Oke, melalui rumusnya adalah N kombinasi R sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial dikali R faktorial. Melalui contoh berikut dapat dibedakan antara permutasi dan kombinasi. Perhatikan di sini, sama-sama soalnya pengambilan 3 huruf dari 4 huruf. Jadi di sini ceritanya ada 4 objek disediakan, akan dibentuk 3 huruf, akan dibentuk 3. Maka untuk kombinasi itu hasilnya 4 kombinasi 3. Itu hasilnya hanya 4. Namun kalau permutasi, 4 permutasi 3 itu ada 24. Jadi di sini kalau dipermutasi A, B, C, A, C, B, B, A, C, ini walaupun sama-sama komponen terdiri A, B, C, cuma susunannya berbeda, ini dianggap berbeda. Tapi kalau dikombinasi, maka ini dianggap sama. Jadi ini satu baris yang ini yang di pertama, satu baris yang pertama ini itu dianggap satu ini saja dikombinasi. Untuk baris yang kedua ini dianggap yang ini. Untuk baris yang ketiga 6 ini dianggap sama saja dikombinasi, dianggap yang ini. Untuk baris yang keempat ini ada 6 susunan dianggap sama saja dikombinasi. Nah, jadi bisa dipahami perbedaan kombinasi dan permutasi. Jadi susunannya berbeda di permutasi itu dianggap sama aja. Jadi walaupun A, B, C, C, A, B, A, C, B itu dianggap satu aja sama. Nah, contoh lainnya untuk membedakan kombinasi dan permutasi itu misalnya gini, ada tiga orang mau dibentuk ketua, sekretaris, bendahara. Maka ini menggunakan permutasi 3. Sesuai rumus yang kita dapat itu nanti dapatnya 6 cara. Siapa saja? Misalnya itu A, B, C, A, C, B, B, A, C, B, C, A, C, A, B, C, B, A. Jadi nanti ketuanya si C, bendaharanya si B, sekretarisnya si B, bendaharanya si A. Jadi walaupun ini susunannya berbeda, ini akan dianggap berbeda di permutasi. Beda halnya jika ada 3 orang, terus mau dibuat kelompok belajar. Maka nulisnya 3 kombinasi 3. Itu hasilnya satu cara aja, yaitu ABC. Nah, ini maksudnya ya. Jadi kalau dia kalau dia permutasi, dia ada karena ada jabatan, ada urutan, maka di sini hasilnya nanti 6. Tapi kalau bentuk kelompok belajar, maka anggotanya yang sama ya, si A, si B, si C, dibentuk satu kelompok belajar aja nanti dapatnya si A, B, C aja.
Oke, contoh keempat, di sini berapa banyak cara memilih 4 anggota dari 9 anggota suatu himpunan jika A tanpa syarat apapun, B salah satu orang harus selalu terpilih. Nah, perhatikan tanpa syarat apapun. Tadi ingat di sini rumus kombinasi adalah n kombinasi r sama dengan n faktorial per n dikurang r faktorial dikali r faktorial dengan r kurang dari atau sama dengan n. Oke, tadi di sini di soalnya jelas sekali ada 9 orang. 9 orang dipilih nanti 4. Berarti nulisnya 9 kombinasi 4. Jadi ini sebagai N, ini sebagai R. Oke. Nah, kita tinggal masukkan ke rumus. N-nya tadi 9, berarti 9 faktorial per 9 dikurang 4 faktorial dikali 4 faktorial. Sama dengan, ini boleh ke bawah, 9 faktorial, di sini 9 kurang 4 adalah 5 faktorial, 4 faktorial. Ini perhatikan masih dalam bentuk faktorial semua. Nah, kemudian perhatikan, ini supaya cepat hemat tinta, hemat waktu, kita nulisnya gini. 9 di paling bawah, ini kan ada pembilang, ini penyebut, di penyebut paling tinggi 5. Berarti nanti yang di atas ini kita stop 9, 8, 7, 6, stop di 5 faktorial. Kenapa? Karena di bawah ada 5 faktorial. Kita tulis di sini 5 faktorial. Dikali yang ini kita tetap jabarkan. 4 faktorial itu artinya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke. Nah, 5 faktorial dengan 5 faktorial di atas itu boleh dicoret. Ingat, harus sama-sama ada faktorialnya. Nah, untuk yang berikutnya, ini 4 dikali 2, 4 dikali 2, 8 ya. 8 coret dengan di atas ini 1. Nah, perhatikan saya nyoretnya, perhatikan. Berbeda. Nah, yang 9 ini dengan ini jadi 1, ini jadi 3. Nah, di bawah, di atas jadinya 3 kali 7 kali 6 per 1 ya. Bisa 1 kan? Nah, udah. 3 kali 7, 21. 21 kali 6, 6, 1, 2, 6. Berarti ada 1, 2, 6 cara. Salah seorang harus selalu terpilih. Artinya tadi di soal kita nanti ada 9 anggota, mau dipilih 4 anggota saja. Jadi dari 9 orang itu nanti dipilih 4 orang aja dalam satu grupnya. Nah, tadi karena harus selalu terpilih, misalnya Raffi harus selalu terpilih. Jadi di grup manapun dia harus jadi terpilih gitu. Jadi berkurang 1 di sini. Berarti kurang rapi kan? Maka ini menjadi 8, ini menjadi 3. Sehingga kombinasinya menjadi 8 kombinasi 3. 8 kombinasi 3 artinya 8 faktorial, 8 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. Sesuai rumus ya. Rumusnya saya tidak tuliskan lagi, ini rumusnya. Saya tidak tuliskan lagi. Nah, kita 8 dikurang 3, 5 ya. Berarti saya stop di sini. Sampai 5 saja. 8, 7, 6, 5 faktorial. Per 5 faktorial. Nah, yang 3 faktorial ini dijabarkan. 3 kali 2 kali 1. Nah, ini sama-sama 5 faktorial. Di atas ada pembilang 5 faktorial, penyebut juga 5 faktorial. Boleh dicoret, boleh dibagi habis ya. Ini 1 kan, ini 1, ini juga 1. Nah, sekarang 3 kali 2 hasilnya berapa? Perhatikan saya coret, arahnya berbeda. 3 sama 2 hasilnya 6 ya, habis. Berarti sisa 8 kali 7. 8 kali 7 sama dengan 56 cara. Semoga bisa dipahami oleh sahabat. Seorang petani membeli 4 ekor sapi, 3 ekor kuda, dan
2 ekor kambing dari seorang pedagang yang memiliki 6 ekor sapi, 7 ekor kuda, dan 10 ekor kambing. Dengan berapa cara petani ini dapat memilih hewan-hewan tersebut? Jawab. Kita coba jawab. Oke, di sini dia ada 3 jenis hewan ya. Kita tulis dulu. Pertama adalah sapi. Sapinya pedagangnya punya berapa? Punya 6. Ada 6. Dibeli berapa? Petaninya mau beli berapa sapi? 4. Nah, terus di sini setelah sapi ada kuda. Kudanya, terus kuda ada, habis kuda kambing. Nah, kudanya ada berapa? Kudanya ada 7. Dibeli berapa? 3. Dibeli 3. Nah, kambingnya ada berapa? Kambingnya ada 10. Dibeli berapa kambingnya? Dibeli 2. Nah, jadi ini bisa kalian tulis 6 kombinasi 4. Terus yang ini 7 kombinasi 3. Yang ini 10 kombinasi 2. Nah, sekarang tinggal kita masukkan dalam rumus kombinasi. Ayo, rumus kombinasi tadi apa ya? Nah, ini rumus kombinasi yang sudah tadi kita gunakan. Nih, jangan lupa rumus kombinasinya. Nih. Oke, kita masukkan rumus kombinasinya. Berarti kita jawab 6 kombinasi 4 dikali 7 kombinasi 3 dikali 10 kombinasi 2. 6 kombinasi 4. 6 kombinasi 4 berarti ini N, ini R. 6 faktorial per 6 dikurang 4 faktorial dikali 4 faktorial. Dikali 7, ini sebagai N, ini sebagai R. 7 faktorial per 7 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. Yang ini 10 faktorial per 10 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, kalau sudah seperti tadi, kita lihat yang di bawah penyebutnya. 6 dikurang 4 berapa? 2. Ini 2, ini 4. Berarti yang tertinggi 4 ya. Kita stop di 6, 5, 4 faktorial per tadi 6 dikurang 4 berapa? 2 faktorial. Ini 4 faktorial. Nah, 2 faktorial itu 2 kali 1 ya. 2 kali 1. Nah, dikali 7 dikurang 3 berapa? 4. Ini 4, ini 3, tertinggi 4 ya. Berarti saya stop yang penyebutnya sampai 4 faktorial. 7, 6, 5, 4 faktorial per 7 kurang 3, 4 faktorial. Nah, 3 faktorial yang ini kita jabarkan. 3 kali 2 kali 1 dikali. Nah, yang ini 10 dikurang 2, 8. Yang ini 2. 8 faktorial dengan 2 faktorial tertinggi 8 ya. Berarti pembilangnya saya stop sampai 10, 9, 8 faktorial per 8 faktorial. 2 faktorial kita jabarkan artinya 2 kali 1. Nah, udah kita tinggal coret. Ingat, coretnya harus yang sama-sama ada faktorialnya. 4 faktorial dibagi 4 faktorial kan 1 tuh hasilnya. Ini juga 4 faktorial dibagi 4 faktorial juga 1. Terus 8 faktorial dibagi 8 faktorial juga ini 1, ini 1. Nah, sekarang ada lagi yang bisa dibagi. Perhatikan yang ini. Perhatikan yang Ini 6 dibagi 2. 6 bagi 2 dapatnya di sini 6 bagi 2 masing-masing dibagi 2 kan, di sini dapat 1, di sini dapat 3. Nah, yang ini 3 kali 2 6 kan. Nah, ini saya coret. Ini 2 kali 1 kan 2 ya. Ini 2 10 bagi 2 di sini 5. 2 bagi 2 dapatnya 1. Nah, sudah sederhana, tinggal kita kumpulkan. Jadi yang tersisa yang tidak dicoret 3, 5. Ini yang di bawah habis kan? Dikali 7
kali 5, 6 sudah coret, yang di bawah juga sudah habis, dikali, ini 5, dikali 9. Yang di bawah sudah habis semua ya. Nah, berarti sudah tinggal kalikan aja. 3 kali 5, 15, 7 kali 5, 35, 5 kali 9, 45. Dapatnya berapa? 2, 3, 6, 2, 5 cara.